Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya anak-anak ibu guru kelas 1B. Hari ini kita akan mulai lagi belajar. Seperti biasa, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ibu guru yang pimpin, kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat mengucap syukur kepadamu. Bapa, sebentar kami akan melakukan proses belajar mengajar. Kiranya Engkau memberkati apapun yang Ibu Guru sampaikan ke anak-anak-Mu, agar anak-anak-Mu dapat memahami dan mengerti apapun yang diberikan Ibu Guru hari ini. Bapa yang baik, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan Tuhan kedua orang tua kami. Engkau berkati mereka, berikan kesehatan, berkati segala pekerjaan tangan mereka. Bapa yang baik, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala doa dan permohonan kami ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu guru semuanya, seperti yang sudah Ibu bilang kemarin bahwa tanggal 9 kita akan melakukan ujian semester. Jadi materi hari ini kita lumayan banyak ya sayangnya. Kita hanya mengulang-ulang dulu, mengingatkan lagi, karena Ibu lihat di subtema yang ketiga ini muatannya serupa atau sama dengan subtema sebelumnya. Jadi kita ulang-ulang, nanti kita tulis catatan-catatan yang penting saja supaya anak ibu guru nanti untuk menjawab soal bisa menjawab karena sudah membaca atau sudah menulis catatan yang akan kita kerjakan nanti. Sekarang silahkan buka buku Bupenamu halaman 143. Buku Bupena halaman 143. Kita masuk pada subtema yang ketiga, yaitu penghujan. Oke. Mari kita baca. Menuliskan kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Saat musim penghujan, sinar matahari tertutup awan. Langit terlihat mendung. Hujan pun sering turun. Saat musim penghujan, payung dan jas hujan menjadi benda yang sangat penting untuk dibawa. Jadi anak ibu guru harus tahu bahwa di Indonesia itu mengalami dua musim. Ada musim kemarau, pada subtema yang lalu sudah kita pelajari musim kemarau, dan ada musim penghujan. Kalau saat musim penghujan itu sinar matahari itu tertutup awan, maka langit terlihat mendung dan hujan sering sekali turun. Dan saat musim penghujan, apa yang paling penting untuk kita sediakan? Jas hujan ya, jas hujan, payung. Itu untuk orang yang berkendaraan harus ada jas hujannya untuk sepeda motor. Kalau yang berjalan kaki harus sedia payung sebelum hujan. Perhatikan percakapan berikut. Ada percakapan di bawah, mari kita baca sama-sama. Mei, wah hujan mulai turun Komang. Sebaiknya kita berteduh dulu. Tidak perlu Mei, aku membawa payung dari rumah. Lalu kata Mei, tapi aku lupa membawa payung Komang. Lalu kata Komang, pakai payungku bersama-sama saja Mei. Hujannya tidak terlalu deras. Mei, wah baiklah. Kamu memang baik Komang, terima kasih atas pujianmu Mei, jawab Komang. Oke, buka bukunya selanjutnya 144. Pada percakapan tersebut terdapat kalimat pujian. Mei memuji kebaikan Komang. Komang merasa senang atas pujian Mei. Komang menanggapi pujian Mei. Menanggapi pujian berarti menjawab pujian. Komang menanggapi pujian dari Mei dengan mengucapkan terima kasih. Jadi yang perlu anak ibu guru ingat itu bahwa kalimat pujian itu apa? Udah berulang-ulang kali ibu guru sampaikan ini, bahwa kalimat pujian itu adalah ungkapan kekaguman kita,
ungkapan kekaguman seseorang untuk orang lain. Untuk apapun, untuk sesuatu hal yang dia lakukan, kita kagum atas apa yang dia lakukan. Mau itu dari segi kebaikannya, penampilannya, dan lain-lain dan sebagainya. Jadi dari percakapan ini yang mana di sana ungkapan pujian yang diberikan oleh Mei kepada Komang? Coba perhatikan percakapannya. Perhatikan percakapan yang ada pada di halaman 143 tadi. Wah, baiklah, kamu memang baik, Komang. Itu adalah ungkapan pujian yang diberikan Mei kepada Komang, karena Komang bersedia untuk meminjamkan payung kepada Mei. Lalu setelah dipuji oleh Mei, Komang pun mengucapkan terima kasih atas pujiannya Mei. Jadi seperti itu ya sayang. Jadi saat kita dipuji orang lain, saat orang lain mengungkapkan pujiannya terhadap kita, kita pun harus menjawab pujian tersebut. Menjawabnya dengan terima kasih, menjawabnya dengan sopan, dengan santun. Kita lanjut di halaman 145. Menyebutkan aturan makan di rumah. Ayo kita baca bersama lagi. Ketika musim penghujan, udara terasa dingin. Untuk menghangatkan tubuh, Ibu Komang memasak sayur sup. Komang membantu ibu menyiapkan makanan. Sebelum makan, Komang mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan merupakan salah satu aturan yang ada di rumah Komang. Aturan lainnya antara lain sebagai berikut. Di gambar yang pertama, perhatikan gambar yang pertama. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Jadi itu aturan di rumah Komang. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Lalu yang kedua, tidak berbicara saat makan. Lalu di gambar yang ketiga, membantu ibu merapikan piring kotor setelah makan. Jadi itulah aturan yang ada di rumah Komang. Jadi ternyata di rumah Komang ini sebelum makan berdoa dulu, setelah makan juga berdoa dulu. Lalu saat makan tidak diperkenankan untuk berbicara. Lalu selesai makan, Komang membantu ibunya untuk merapikan piring kotor. Jadi itu adalah aturan makan yang ada di rumah Komang. Jadi setiap aturan itu dibuat untuk kita laksanakan. Setiap aturan itu harus dipatuhi. Supaya apa? Supaya tentram, supaya damai, supaya tidak ada perdebatan. Jadi aturan itu harus kita patuhi. Oke sayang, bisa diingat ya bahwa setiap aturan itu harus dipatuhi. Siapa yang harus mematuhi peraturan? Kalau itu peraturan yang ada di rumah, berarti semua anggota keluarga harus mematuhinya. Kalau itu peraturan di sekolah, berarti seluruh warga sekolah itu juga harus mematuhi aturan tersebut. Kalau itu di lingkungan sekitar rumah Bu Guru, iya, seluruh yang berada dalam lingkungan rumah itu harus juga mematuhi aturan itu. Kalau itu di kebun binatang Bu Guru, seluruh pengunjung kebun binatang atau seluruh yang berada di kebun binatang itu juga harus mematuhi aturan itu. Bukan hanya untuk anaknya atau bukan hanya untuk yang datang itu aturan, tidak, tapi untuk seluruhnya. Jadi anak ibu guru harus tahu bahwa aturan itu untuk seluruhnya, tergantung di mana aturan itu dibuat. Jadi kalau ada nanti soal yang ibu buat, kamu harus ingat bahwa semua aturan atau aturan itu harus dipatuhi oleh seluruhnya. Ada kata seluruhnya atau semuanya. Jangan pilih yang hanya ayah atau ibu atau hanya pengunjung atau hanya guru, hanya teman, tidak, tapi semuanya. Oke? Kita lanjut, sayang. Ada di halaman 146 muatan SBDP. Perhatikan. Membuat karya dengan teknik konstruksi. Air hujan yang turun akan mengalir ke sungai dan laut. Alat transportasi apa yang dapat kalian temukan di sana? Pernahkah kamu melihat perahu? Perahu dapat mengapung di permukaan air. Oleh karena itu, perahu dapat dijadikan alat transportasi. Perahu mainan dapat dibuat dari barang bekas menggunakan teknik konstruksi. Teknik konstruksi adalah menyusun beberapa benda menjadi benda baru. Ayo, membuat perahu mainan dari barang bekas.
Pilihlah barang bekas yang ringan sehingga dapat mengapung di permukaan air, misalnya styrofoam atau gabus, botol plastik atau kertas. Jadi ada di sana bagaimana cara membuat perahu mainan. Tetapi karena tidak sempat lagi sayang, jadi kita tidak buat dulu ini, tidak kita praktekkan. Nanti kalau setelah ujian ada waktu kita yang masih tersisa, maka nanti akan kita buat ini. Tetapi sekarang yang perlu anak ibu guru pahami bahwa membuat karya dengan teknik konstruksi ini bagaimana? Kan sudah dijelaskan di sini bahwa teknik konstruksi itu adalah menyusun beberapa benda menjadi benda baru. Jadi dari benda-benda atau dari barang-barang bekas, anak ibu guru bisa ciptakan benda yang baru. Sama seperti mau membuat perahu kertas ini atau perahu mainan ini, boleh buatnya dari styrofoam atau botol plastik. Jadi bisa kita bentuk nanti menjadi benda yang baru atau membuat menjadi perahu mainan. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau di halaman 148 ini tentang mengungkapkan kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Kalau ini sepertinya semua anak ibu guru sudah bisa ya, sudah jelas ya, bahwa kalimat yang penting yang harus anak ibu guru tahu itu apa itu kalimat pujian dan apa itu kalimat tanggapan. Tadi sudah ibu ingatkan yang pertama ya. Jadi anak ibu guru harus tahu bahwa kalimat pujian itu adalah mengungkapkan kekaguman kita untuk seseorang. Ungkapan kekaguman. Jadi kalimat pujian itu berisi tentang kekaguman kita. Nanti itu ada di soal. Jadi harus ingat. Jangan lagi dibilang tidak ada dipelajari ibu guru, tidak ini. Harus ingat bahwa ungkapan pujian itu berisi tentang kekaguman. Lalu kalau menanggapinya berarti kita menjawab dari pujian teman kita itu atau pujian orang lain itu. Bisa dipahami sampai di sana ya sayang? Jadi mungkin nanti anak ibu guru sudah tahu membedakan yang mana kalimat pujian, yang mana kalimat tanggapan. Kalau pujian dia berarti wah suaramu indah sekali, wah bungamu bagus sekali, wah kamu baik sekali, kamu hebat. Itu dia kalau kalimat pujian, ungkapan kekaguman. Bagaimana cara menanggapinya? Kita harus mengucapkan terima kasih untuk kalimat pujian. Oke sayang? Sekarang kita masuk di halaman 150. Ayo perhatikan di halaman 150. Menentukan lama kegiatan. Setiap hari kita melakukan berbagai kegiatan. Ada kegiatan yang memerlukan waktu sedikit, ada juga kegiatan yang memerlukan waktu banyak. Memerlukan waktu sedikit disebut sebentar. Memerlukan waktu banyak disebut lama. Jadi bisa dipahami sampai sini ya. Memerlukan waktu sedikit itu berarti sebentar. Kalau sedikit yang kita perlukan berarti sebentar. Kalau yang waktu banyak yang kita perlukan berarti lama. Berikut contoh kegiatan yang dilakukan sebentar. Ini dia, contoh yang kita lakukan dia tidak lama, hanya sebentar aja. Hanya memerlukan sedikit waktu. Minum, seperti gambar yang pertama. Minum, memakai sepatu, mencuci tangan, itu sebentar. Kalau yang lama itu apa Bu Guru? Tidur. Lihat, perhatikan bukumu ada di halaman 151. Memerlukan waktu yang lama. Tidur itu kan lama. Kita butuh misalkan dari anak ibu guru jam 9 atau jam 10 malam itu udah tidur, bangunnya pasti ke jam 6. Itu butuh waktu yang lama. Dari jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nah, sampai 6 jam. Kalau kamu itu bangun jam 4. Kalau kamu bangun jam 5, 6, 7, 9 jam. Jadi itu memerlukan waktu yang lama. Makan itu juga memerlukan waktu yang lama. Apalagi kalau dia makan tidak dikunyah, diemut-emut, dihisap, bukan langsung itu memerlukan waktu yang lama untuk makan. Tapi ibu yakin ini pasti di kelas 1B ada yang makan itu cepat, lahap, ya kan? Tapi untuk kegiatan atau contoh kegiatan yang memerlukan waktu lama itu makan juga memerlukan waktu yang lama saya. Belajar di sekolah memerlukan waktu yang lama. Walaupun selama daring ada kita beberapa kali pertemuan hanya sebentar, ibu bilang ya. Maksudnya di situ sebentar dari pertemuan yang seharusnya yang tadinya kita belajar mulai dari jam 7 sampai jam 12 jadi dibuat makin sedikit. Tapi
tapi dari yang sebelumnya, tetapi yang sesungguhnya bahwa belajar di sekolah itu memerlukan waktu yang lama. Ayo berlatih. Apakah kegiatan berikut berlangsung lama atau sebentar? Jelaskan jawabanmu. Oke, perhatikan. Gambar yang pertama, menyikat gigi. Waktu yang lama atau waktu yang sebentar atau waktu yang lama? Sebentar ya. Kalau mau gosok gigi kan cuma sikat atas bawah. Udah selesai. Itu kalau menyikat gigi. Sebentar ya. Kerja bakti memerlukan waktu yang banyak atau lama. Kita harus menyapu halaman, membuang sampahnya, memetik daun-daun yang sudah busuk dan sebagainya. Kerja kelompok, waktu yang lama. Kita diminta untuk berdiskusi, bercerita, pendapatmu apa? Jadi yang sebentar di gambar yang ketiga ini hanya menyikat gigi. Oke. Untuk tugas anak ibu guru yang pertama. Untuk tugas yang pertama, silahkan anak ibu guru tuliskan catatan halaman 150, menentukan lama kegiatan. Jadi kamu tuliskan dulu ini ya sayang. Gambarnya bisa di copy atau dipoto atau ditulis digambar sederhana. Bisa difotokopi, bisa digambar sederhana ya. Menentukan lama kegiatan. Silahkan kamu tulis catatannya sampai ke sini. Oke? Sayang. Ya. Kita lanjut menjelaskan aturan makan di rumah muatan PPKN. Jadi hari ini nanti anak ibu guru hanya tugasnya itu mencatat saja dulu ya. Nanti kita membahas soal di akhir-akhir minggu ini. Mari kita baca dulu sebentar. Orang tua Dedi membuat aturan di rumah. Salah satunya adalah aturan pada saat makan. Ada aturan sebelum makan, saat makan maupun setelah makan. Jadi bukan hanya aturan makan yang ada, tetapi sebelum makan ada aturannya, saat makan ada aturannya, maupun setelah makan ada aturannya. Apa Bu Guru aturan sebelum makan? Sebelum makan harus berdoa dulu. Apa Bu Guru aturannya saat makan? Saat makan tidak diperbolehkan untuk berbicara atau tertawa-tawa saat makan, tidak ya. Kalau setelah makan Bu Guru, aturan setelah makan kamu harus membersihkan kembali atau membantu orang tua atau membantu ibu untuk membersihkan piring kotor atau sisa-sisa makanan yang bertumpahan di atas meja. Itu aturannya. Aturan sebelum makan antara lain sebagai berikut. Ini dia. Mencuci tangan dengan sabun, berdoa sebelum makan. Aturan saat makan antara lain sebagai berikut. Makan tidak boleh berbunyi, makan tidak berantakan, makan tidak sambil bermain. Lalu aturan setelah makan antara lain sebagai berikut. Berdoa setelah makan, membantu orang tua merapikan piring-piring kotor. Sama seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa sebelum, saat makan ataupun setelahnya semuanya punya aturan. Tidak hanya acak-acakan atau berantakan seperti itu aja, mau makan aja, nggak usah cuci tangan, nggak usah berdoa. Tidak ya, ada aturannya. Oke, inilah tugas yang kedua. Anak ibu guru menuliskan juga catatan muatan PPKN, yaitu menjelaskan aturan makan di rumah ya, sampai ke belakang ya, aturan makan di rumah. Untuk hari ini itu saja sayang, menuliskan catatan menentukan lama kegiatan dari muatan matematika, lalu menjelaskan aturan makan di rumah muatan PPKN. Ibu harap sambil ditulis itu sambil dipahami ya kalimatnya, sambil dibaca, jangan hanya ditulis saja. Nanti selesai ditulis dibaca catatannya, biar tidak percuma anak ibu guru udah capek menulis tapi tidak dibaca. Jadi selesai menulis nanti dibaca dulu catatannya, baru bukunya disimpan. Boleh ya sayangnya? Oke, itu aja tugasnya untuk hari ini. Anak-anak ibu guru yang ada di rumah, tetap semangat. Jangan pernah bosan menonton video ibu guru. Nanti di akhir minggu ini kita akan bahas soal dulu, supaya nanti pas ujian anak ibu guru bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar. Oke sayang, itu saja untuk hari ini. Tetap semangat untuk semuanya anak ibu guru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.